Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem respirasi pada manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fania Octaviana Maxel, NIM 21031125. Baik, saya langsung saja kepada materi. Adapun materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Pernafasan ini biasa dikenal dengan istilah respirasi, yang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernafasan berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Selanjutnya, organ-organ pada sistem pernafasan yang pertama ada hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara saat bernafas, yang mana fungsi hidung sangat penting. Di lapisan hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Selanjutnya ada organ faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, yang berupa tabung yang terletak di bagian mulut dan bawah hidung, dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernafasan manusia adalah melakukan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga ada epiglotis, yang merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglotis akan membuka saat bernafas untuk membuka udara masuk ke laring dan menuju paru-paru. Lalu saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minum masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya ada laring. Laring atau kotak suara terletak di bagian persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernafasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup saat memproduksi suara. Selanjutnya ada trakea. Fungsi dari trakea adalah untuk mengalir udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini berbentuk tabung dengan sendi atau rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Adapun gerak gelombang tersebut akan membawa dahak lendir atau cairan hingga keluar tenggorokan, yang fungsi lendir atau dahak itu untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk, yang fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen, mengalirkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kedelapan ada alveolus. Merupakan kantong-kantong kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus, yang fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler atau pembuluh darah yang kemudian akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Berikutnya ada mekanisme pernafasan. Yang pertama ada pernafasan dada, di mana ini terjadi dua kegiatan. Yang pertama ada inspirasi, yaitu terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat, yang membuat volume rongga dada bertambah besar dan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil. Dalam proses yang kedua ada ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula sehingga volume rongga dada akan mengecil, sedangkan tekanannya akan membesar. Dapat dilihat di layar mekanisme dari pernafasan dada. Yang pertama, udara masuk dari hidung, lalu tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, lalu diafragma berkontraksi turun. Ini terjadi pada proses inspirasi. Pada saat ekspirasinya, yaitu diafragma berelaksasi atau naik, kemudian tulang rusuk turun karena otot interkostal berelaksasi, lalu udara pun keluar. Yang kedua ada mekanisme pernafasan perut. Nah, yang pertama ada proses inspirasi terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Hal ini diikuti oleh paru-paru yang mengembang dan mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer. Udara pun bisa masuk. Selanjutnya proses ekspirasi.
yang bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding paru berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dan paru-paru keluar. Dapat kita lihat mekanisme pernafasan dari pernafasan perut. Selanjutnya ada macam-macam pernafasan. Pernafasan yang pertama ada proses inspirasi, di mana paru-paru mengembang sebagai akibat dari kontraksi diafragma dan otot-otot interkostal, sehingga memperluas rongga dada. Oleh karena peningkatan volume tersebut, tekanan berkurang yang berdasarkan hukum Boyle. Menurun tekanan di rongga dada relatif terhadap lingkungan membuat tekanan rongga dada kurang dari tekanan atmosfer. Yang kedua ada proses ekspirasi. Yang saat menghembuskan napas atau ekspirasi, paru-paru mundur untuk memaksa udara keluar dari paru-paru. Otot-otot interkostal rileks yang mengembalikan dinding dada ke posisi semula. Diafragma juga rileks bergerak lebih tinggi ke dalam rongga dada. Dan tekanan udara dalam paru-paru akan naik melebihi tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Macam-macam pernafasan saja ada pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan eksternal yang merupakan yang terjadi dalam paru-paru, yang lebih tepatnya pernafasan eksternal terjadi di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernafasan eksternal merupakan terjadinya pertukaran udara antar tulang dalam alveolus dengan udara dalam papiran. Selanjutnya pernafasan eksternal, maksudnya adalah pertukaran udara antara sel merah di dalam kapsel dengan sel-sel tubuh yang terjadi di lokasi yang jauh lebih dalam dibandingkan pernafasan eksternal. Adapun volume dan kapasitas pernafasan ada volume tidal yang pada orang dewasa sekitar 500 mili dan pada volume cadangan pada orang dewasa sekitar 3,1 liter. Yang selanjutnya ada volume cadangan aspirasi yang pada orang dewasa 1,2 liter. Yang kapasitas vital paru pada orang dewasa sekitar 4,8 liter. Kapasitas total paru yang pada orang dewasa sekitar 6 liter. Selanjutnya ada kelainan pada sistem pernafasan. Yang pertama ada asma. Asma adalah suatu kondisi pernafasan di mana saluran pernafasan mengalami inflamasi dan menyebabkan kesulitan bernafas, batuk, dan sesak napas. Selanjutnya ada bronkitis. Adalah suatu kondisi peradangan pada bronkus menuju paru-paru yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Selanjutnya ada pneumonia yang adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Suatu kondisi di mana sel paru-paru tumbuh secara tidak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Gejala kanker paru-paru meliputi batuk, sesak napas, dan pembengkakan pada wajah dan leher. Selanjutnya ada kelainan sistem pernapasan. Pertama ada sleep apnea. Sleep apnea adalah kondisi di mana seorang mengalami berhenti bernafas sementara mereka tidur. Selanjutnya ada pneumotoraks yang merupakan kita udara masuk ke rongga pleura dan membesarkan paru-paru dan dinding dada. Lalu emfisema, satu kondisi di mana paru-paru kehilangan elastisitasnya dan sulit untuk mengembangkan dan menyusut. Selanjutnya ada fibrosis paru, yang dimana suatu kondisi di mana jaringan ikat menggantikan jaringan paru-paru yang normal, yang menyebabkan paru-paru mengalas dan sulit untuk bernafas. Tindakan yang menjaga kesehatan respirasi manusia ada berhenti merokok, terapkan teknik pernafasan yang benar, lalu terapkan gaya hidup sehat, lakukan vaksinasi, hindari polusi, konsumsi makanan sehat, rajin berolahraga, menjaga kebersihan lingkungan, istirahat dengan cukup, lalu hindari alergi. Adapun penerapan teknologi terkait sistem respirasi ada bronkoskopi, kedua ada oksigen terapi, chest X-ray. Bronkoskopi adalah proses medis di mana tabung lentur panjang dengan kamera dimasukkan ke dalam saluran pernafasan untuk melihat kondisi dalamnya. Sedangkan oksigen adalah terapi diuntukkan meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Chest X-ray adalah untuk melihat kondisi paru-paru dan organ-organ di sekitarnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.